Sebelum lanjut nonton video ini, tekan tombol subscribe-nya dulu ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yufang. Saya adalah mahasiswi STIE Mulia Singkawang, jurusan akuntansi. Dan sekarang saya sudah berada di semester 4. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas kuliah saya pada mata kuliah perilaku keorganisasian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang dampak dari COVID-19 terhadap perilaku organisasi. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia pergi ke Malaysia. Saat di Malaysia, warga Jepang ini positif terjangkit virus corona. Informasi ini kemudian ditelusuri petugas di Indonesia dan 2 WNI yang ditemui sang warga Jepang positif terjangkit virus corona. Oke, dari cuplikan video tersebut, lalu sebenarnya apa sih itu virus corona? Pastinya kita sudah cukup sering mendengar kata virus corona. Jadi, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini lebih banyak menyerang kaum lansia. Dan juga virus ini tentunya bisa menyerang siapa saja, mulai orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk pertama kalinya, Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada penghujung tahun 2019 itu, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru ini terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan. Seiring waktu, penelusuran menyebutkan kasus COVID-19 sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang COVID-19, tanggal 26 Februari 2020, kasus COVID-19 pertama yang terkonfirmasi di Cina adalah pada tanggal 8 Desember. Hanya saja, informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi tentang penyakit ini kepada Badan Kesehatan Global tersebut. Sebelum virus corona ramai diketahui banyak orang, seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di Cina yaitu WeChat. Dr. Li menjelaskan, menurut sebuah tes yang telah dilihatnya,
Penyakit ini adalah virus corona yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau SARS. Dr. Li adalah dokter berusia 34 tahun yang bekerja di Wuhan, kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona di Cina. Dr. Li mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai akan bahayanya virus ini. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk di Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. 2 orang ini dinyatakan positif virus corona atau COVID-19. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan, kedua orang itu merupakan perempuan berusia 64 tahun dan 31 tahun yang memiliki hubungan ibu dan anak. Keduanya diketahui terkena infeksi virus tersebut setelah melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Malaysia dan sebelumnya sempat bertemu di Indonesia dan menghadiri pesta dansa di Jakarta. Kontak tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal 14 Februari 2020. Pada tanggal 16 Februari, kedua orang ini merasa tidak enak badan, batuk-batuk, serta demam, dan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Saat itu, mereka hanya diminta untuk rawat jalan. Pada tanggal 26 Februari, mereka meminta untuk rawat inap karena merasa batuknya tidak kunjung reda. Pada tanggal 27 Februari, warga negara Jepang ini dinyatakan positif COVID-19 dan diisolasi di rumah sakit yang berlokasi di Kuala Lumpur. Lalu pada tanggal 28 Februari, warga negara Jepang ini menelepon warga Depok dan warga negara Jepang tersebut memberitahukan bahwa ia terinfeksi positif virus corona. Setelah itu, informasi ini kemudian diberitahukan kepada tenaga medis yang merawatnya. Kemudian statusnya ditingkatkan dari orang yang dirawat dengan pengawasan menjadi pasien dalam pemantauan. Pada tanggal 1 Maret 2020, keduanya dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Infeksi RSPI Sulianti Saroso di Jakarta Utara dan langsung dilakukan pengecekan dan pengambilan spesimen, kemudian dikirim ke Litbangkes. Nah, pada tanggal 2 Maret, mereka dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini, tanggal 8 Juli 2020, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 68.079 kasus dengan total kasus sembuh 31.585 dan meninggal 3.359. Sebelum kita lanjut membahas dampak dari COVID-19 terhadap perilaku organisasi, kita akan membahas sedikit apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi dan apa yang dimaksud dengan organisasi. Jadi, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Sedangkan pengertian organisasi menurut Indrio Gito Sudarmo tahun 1997 adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak dari COVID-19 terhadap perilaku organisasi. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia
tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah juga sudah mencoba berbagai upaya untuk menekan dampak dari COVID-19 ini, seperti memberlakukan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah sebagai upaya memutus penyebaran virus corona. Selain itu, pemerintah juga telah membuat aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan social distancing yang membatasi aktivitas sosial masyarakat sebelumnya. Tentu saja semua itu mengakibatkan timbulnya perubahan perilaku pada masyarakat. Ada beberapa perubahan perilaku dalam masyarakat yang diakibatkan dari COVID-19 ini. Yang pertama, munculnya kenormalan baru. Bagaimanapun, kita harus tetap menjaga produktivitas kita agar dalam situasi pandemi ini kita tetap produktif namun tetap aman dari COVID-19, sehingga diperlukannya suatu tatanan baru. Dan saat ini pemerintah telah memberlakukan tatanan baru di tengah pandemi COVID-19 ini yang disebut dengan new normal. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Oleh karenanya, perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah atau yang dikenal dengan new normal. Konsep new normal yang dirancang pemerintah lebih banyak mencakup perubahan perilaku jangka pendek sebagai respon kedaruratan terhadap wabah COVID-19. Perilaku tersebut berkaitan dengan menjaga jarak fisik, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua, perubahan perilaku hidup sehat dan terkait penggunaan teknologi digital. Wabah COVID-19 membuat masyarakat lebih sadar tentang rentannya manusia terhadap penyakit. Oleh karenanya, perilaku hidup sehat akan menjadi berubah lebih baik dengan mengkonsumsi makanan sehat secara seimbang, berolahraga dan jam tidur yang teratur, lebih rutin memeriksa kondisi kesehatan, mencari asuransi kesehatan yang terpercaya, menjaga kebersihan, dan menggunakan alat atau mengkonsumsi suplemen untuk terhindar dari penyakit. Perilaku hidup sehat tidak terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental. Adapun kelompok masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya perilaku hidup sehat. Oleh karena itu, perlu terus didorong dengan informasi tentang pentingnya kesehatan. Prinsipnya, perubahan perilaku dapat terjadi apabila ada keseimbangan informasi yang diberikan terkait keuntungan kalau menjalankan perilaku hidup sehat dan kerugian kalau tidak menjalankannya. Selain perilaku hidup sehat, perilaku masyarakat juga berubah di era COVID-19 dalam penggunaan teknologi, terutama dalam penggunaan teknologi digital. Teknologi digital untuk komunikasi online, teknologi robot, dan peralatan teknologi berbasis tanpa sentuhan atau non-kontak menjadi sama pentingnya dengan listrik, air, dan bahkan oksigen. Penggunaan teknologi yang tadinya lebih banyak sebagai pendukung kerja, sekunder, atau malah rekreasi, berubah menjadi fasilitas kerja utama. Selanjutnya yang ketiga, perilaku konsumen, perilaku kerja, dan perilaku sosial. Menurut Kotler, wabah COVID-19 akan membuat masyarakat mengadopsi perilaku anti-konsumerisme. Mereka akan memilih hidup lebih sederhana dengan hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat
Masyarakat juga akan mulai mendukung gerakan The Growth yang memandang konsumsi penduduk dalam berbagai sektor sudah lebih besar dari yang bisa disediakan oleh bumi. Selain mempertimbangkan untuk menjadi vegetarian, masyarakat juga akan lebih ramah lingkungan dan sebisa mungkin mendaur ulang, memperbaiki, mendekorasi ulang, atau mendonasikan barang-barang atau makanan yang masih layak. Sebagai konsekuensi lanjutannya, keberhasilan suatu bangsa tidak lagi hanya diukur dari Gross Domestic Product atau GDP, tetapi juga Gross Domestic Happiness atau GDH dan Gross Domestic Well-being atau GDW. COVID-19 berdampak signifikan terhadap dunia usaha, sehingga karyawan diberhentikan, dirumahkan, atau bekerja dari rumah. Yang pasti, mereka akan membutuhkan penyesuaian perilaku. Bahkan, kalaupun mereka mendapatkan kembali pekerjaan mereka dan beraktivitas seperti biasa. Selama bekerja, mereka harus tetap patuh dan menjalankan perilaku sesuai protokol kesehatan. Karyawan yang berada pada kelompok middle income ke atas biasanya melakukan saving sebelum dan selama masa pandemik. Apabila kelompok ini kehilangan pekerjaan, mereka akan mencari peluang untuk pengembangan diri, misalnya dengan ikut kursus atau pelatihan, mendapatkan brevet atau sertifikasi, atau bahkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang jadi masalah adalah sekelompok orang yang sama sekali tidak lagi menerima gaji dan saving mulai menipis atau bahkan habis. Satu hal yang pasti, selalu ada jalan untuk semua masalah, asal mau berusaha dan tidak menjaga gengsi. Kelompok ini akan berusaha melakukan sesuatu untuk setidaknya memenuhi kebutuhan pokok. Perilaku entrepreneurial atau kewirausahaan berkembang lebih banyak di masyarakat. Mereka secara kreatif menjual berbagai jenis barang atau jasa yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Banyak yang menawarkan sayuran, buah-buahan, dan bahan pokok lainnya, serta jasa pengantaran, bahkan jasa wisata virtual. Ini hanya segelintir dari banyak perilaku inovatif yang tiba-tiba muncul selama wabah COVID-19. Selanjutnya, perilaku menolong seperti memberikan pinjaman lunak dan donasi juga sumbangan lainnya cukup berkembang di masyarakat selama wabah COVID-19 ini. Tidak hanya pada kalangan menengah ke atas, tetapi masyarakat biasa juga menyadari pentingnya menolong sesama, misalnya menyediakan makanan gratis dan bahan-bahan pokok lainnya. Perilaku sosial lainnya juga berkembang, seperti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keseimbangan antara kerja dengan kehidupan sosial dan keluarga akan menjadi kebiasaan baru. Masyarakat akan memberikan nilai yang lebih tentang pentingnya kehidupan berkeluarga, berteman, dan komunitas. Wabah COVID-19 juga menggugah kesadaran akan kerentanan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sehingga perilaku beragama dan spiritualitas menjadi lebih berkualitas. Masyarakat menjadi lebih sadar tentang makna ritual keagamaan dan kaitannya dengan kematangan spiritual dengan memandang sebagai proses mencari sesuatu yang lebih utama dan bermakna. Wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga mengindikasikan dampak positif terhadap perubahan perilaku. Dalam jangka pendek, untuk menghadapi ancaman COVID-19, protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah menjadi panduan untuk berperilaku. Sedangkan untuk jangka panjang, justru banyak perilaku yang terbentuk secara konstruktif yang membuat kehidupan manusia ke depan akan lebih baik. Perilaku yang diharapkan antara lain seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, berkaitan dengan perilaku hidup sehat, penggunaan teknologi, kebiasaan baru di sektor pendidikan, perilaku dalam media sosial,
perilaku kerja, perilaku konsumen, dan perilaku sosial keagamaan akan berubah menjadi lebih baik dan lebih efisien. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini, khususnya pada perilaku organisasi. Organisasi yang terkena dampak COVID-19 misalnya organisasi di sektor pendidikan. Setelah munculnya COVID-19, pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Upaya untuk mencegah, menahan, dan memperlambat penularan corona yaitu dengan social distancing. Sejak diberlakukannya social distancing, memberi imbas bagi pendidikan. Semua instansi sekolah ataupun kegiatan perkuliahan diliburkan dengan tujuan untuk memutuskan penyebaran virus corona. Solusi yang diberikan atau tanggapan pemerintah terhadap COVID-19 untuk meniadakan aktivitas pembelajaran di sekolah diganti dengan sistem daring atau pembelajaran melalui online agar mencegah penularan COVID-19. Bahkan, ujian akhir sekolah yang sudah terjadwal akhirnya diputuskan untuk ditiadakan demi menyelamatkan para siswa dari penyebaran COVID-19. Banyak sekali faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring ini. Antara lain, yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi X yang lahir tahun 1980 ke bawah. Yang pada masa mereka, penggunaan teknologi masih begitu masif. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa. Tidak semua sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin di sekolah pun mereka harus rebutan dalam menggunakan perangkat teknologi pendukung pembelajaran, dikarenakan keterbatasan sarana yang dimiliki oleh sekolah, bahkan mungkin mereka tidak dikenalkan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Jadi, jangankan untuk memenuhi hal-hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja mungkin mereka masih kesulitan. Begitupun yang dialami oleh para siswa, karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan, kalaupun mereka mempunyai fasilitas, namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran, dikarenakan ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya untuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian mungkin masih belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Begitu juga yang terjadi pada siswa. Selanjutnya, yang keempat adalah biaya. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring ini menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Kuota yang dibeli untuk kebutuhan internet menjadi melonjak, dan banyak di antara guru juga orang tua siswa yang tidak siap untuk menambah anggaran dalam menyediakan jaringan internet. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, pastinya ekonomi masyarakat akan mengalami penurunan. Oke, selanjutnya, dampak dari COVID-19 terhadap perilaku organisasi di sektor perusahaan. Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Kebijakan ini merupakan langkah terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19. Hampir semua lini kehidupan, termasuk sektor ekonomi, mengalami pelemahan yang sangat terasa. Pada fase masa transisi menuju kebiasaan baru, sektor ekonomi harus segera bangkit.
seiring penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan. Kondisi perekonomian global telah berubah secara signifikan dengan merebaknya COVID-19 di awal 2020. Perubahan ini diperkirakan dengan menurunnya kondisi perekonomian di berbagai sektor setelah WHO menyatakan secara resmi COVID-19 sebagai pandemi. Kerugian yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 telah dirasakan oleh berbagai sektor di tanah air, dimulai dari sektor manufaktur hingga pariwisata mengalami penurunan pendapatan yang cukup tajam. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa strategi dan kebijakan preventif sebagai upaya meminimalisir risiko penyebaran COVID-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing sebagai antisipasi penyebaran virus yang diikuti oleh pejabat daerah yang mengeluarkan juga kebijakan work from home. Strategi kebijakan ini dilakukan untuk setiap karyawan agar tetap dapat berkarya secara optimal dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai skenario COVID-19 termasuk budaya organisasi. Dampak dari kebijakan dengan menjaga jarak atau social distancing telah merubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, cara kerja pun telah diganti dengan cara daring atau virtual demi mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Dengan demikian, bagaimana penyesuaian harus dilakukan pada budaya organisasi perusahaan, di mana dan apakah unsur budaya memiliki peranan terpenting dalam perusahaan pada masa pandemi COVID-19? Inilah pertanyaan yang muncul dalam benak pengelola organisasi. Mau dibawa kemana organisasi perusahaan yang selama ini menjadi sandaran orang banyak di sektor ekonomi? Sudah saatnya segera lakukan adaptasi di tengah situasi krisis saat ini. Jangan sampai menunggu pandemi surut bahkan hilang, yang kemudian akan menyurutkan tingkat pendapatan perusahaan secara signifikan. Paling tidak ada 5 karakteristik budaya organisasi perusahaan yang bisa digunakan untuk menganalisis agar perusahaan menjadi tegar menghadapi baik pada saat COVID-19 masih berlangsung maupun pasca COVID-19. Yang pertama, adanya inovasi dan pengambilan resiko. Berinovasi dan bereksperimen dalam bekerja, serta berani mengambil resiko merupakan karakteristik pertama dari budaya organisasi perusahaan. Bersikap selalu inovatif dan bereksperimen dalam bekerja, khususnya terutama pada penyelesaian masalah yang timbul pada saat pandemi seperti ini. Tujuannya agar perusahaan tetap berinovasi dan menghasilkan dan mendistribusikan produk, serta menata tatanan dalam berorganisasi dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan anggota-anggota organisasi atau karyawan, termasuk anggota keluarganya di rumah. Yang kedua, memperhatikan secara mendetail. Karakteristik budaya organisasi perusahaan menuntut agar anggota organisasi diminta fokus dan cermat dalam bekerja serta ketepatan dalam menganalisis hasil pekerjaan. Selain itu, perhatian pada hal-hal yang rinci dengan selalu teliti dan mendetail dalam menganalisis baik produk, proses, dan juga pelanggan, karena perilaku pelanggan akan berubah ketika muncul COVID-19. Perhatian secara mendetail ini dalam masa pandemi diperluas tidak hanya fokus pada hal yang dikerjakan dan juga pelanggan, tetapi memberikan perhatian detail pada kesehatan dan keselamatan karyawan dengan memberikan bentuk perhatian. Bentuk perhatian ini bisa berupa pemberian informasi dan sumber-sumber terpercaya sampai pada pemberian dukungan baik moral maupun material, dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam situasi yang tidak pasti ini, sehingga tidak terjadi kepanikan dan ketakutan. Hal ini dilakukan karena perlu juga membangun kesehatan mental dan emosional anggota organisasi, walaupun kerja dilakukan secara daring atau virtual. Yang ketiga, berorientasi pada kebermanfaatan. Fokus pada kebermanfaatan berbagai pihak dengan fokus pada hasil akhir pekerjaan dengan harapan yang tinggi atas hasil akhir pekerjaan tersebut merupakan karakteristik budaya organisasi yang ketiga. Akan tetapi, di masa pandemi COVID-19 ini, harapan yang tinggi tidak hanya fokus pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga kesehatan dan
keselamatan selama proses yang dilakukan. Untuk membantu hasil akhir yang tinggi, perlu adanya suatu teknologi yang dapat mendukung dengan memasukkan alat kerja digital yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Sehingga walaupun kebijakan work from home dilakukan, hasil akhir yang tinggi tetap tercapai. Yang keempat, berorientasi pada tim. Kegiatan kerja yang diorganisasikan dalam tim-tim bukan dalam individu-individu dengan melakukan kolaborasi merupakan karakteristik budaya organisasi perusahaan yang strategis. Berorientasi pada tim dalam segala hal termasuk pada tiap keputusan yang diambil oleh organisasi harus melalui pertimbangan bahwa dampaknya harus positif terhadap anggota dalam organisasi. Dalam masa pandemik seperti ini, karyawan hendaknya diberikan kepercayaan yang lebih besar agar kemandirian karyawan terbangun. Selalu menjaga komunikasi dengan tim dan melakukan interaksi antar tim dengan menyediakan fasilitas komunikasi yang lebih efektif. Fungsi kontrol sosial dari budaya organisasi mampu mempengaruhi keputusan dan perilaku karyawan. Cara yang efektif mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan melakukan peninjauan ulang prioritas perusahaan di tengah kondisi pandemi saat ini. Yang kelima adalah bersifat agresif. Memiliki inisiatif dan adanya semangat berkompetisi dalam bekerja selalu membuat anggota bertindak agresif, merupakan karakteristik terakhir dari budaya organisasi. Di masa pandemi COVID-19 ini, tinjau kembali seluruh perspektif biaya, inventaris, pertumbuhan, rencana, dan strategis dari sudut pandang yang berbeda. Evaluasi rencana bisnis dengan menemukan hal-hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam menghadapi masa selama dan pasca pandemi. Terapkan strategi yang paling tepat dengan selalu menghormati dan memperkuat hubungan dengan pelanggan agar target pendapatan tetap tercapai dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tujuan keuntungan yang maksimal dapat diperoleh dengan selalu mengikuti protokol kesehatan dan keselamatan baik di tempat kerja, di jalan maupun di rumah yang tidak luput dari pantauan organisasi. Berdasarkan berbagai perubahan tatanan kehidupan, baik personal maupun usaha, maka hendaknya dengan segera membentuk budaya organisasi baru yang sehat, bersih, nyaman, dan tetap aman dan menguntungkan. Dengan demikian, di masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan mampu bertahan dan menyesuaikan diri dalam pola hidup yang dipedomani protokol kesehatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran sambil beraktivitas seperti biasa, sehingga keuntungan tetap diraih walaupun di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi. Oke guys, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.